Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Aifa 25 YouTube channel. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku mau bikin budgeting untuk bulan Maret tahun 2023 ini. Untuk budgeting ini aku sebenarnya udah dari yang tahun lalu, tapi itu sebenarnya cuman bertahan kayak 3 bulan gitu. Aku bikin catatan untuk pengeluaran aku. Terus habis itu aku jadi males karena ternyata masih kacau balau. Terus masih suka ketukar-tukar gitu, kayak apa yang sudah dibudgetkan ternyata diambil untuk kebutuhan lain gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, stop aja gitu. Tapi akhirnya setelah aku nonton lagi banyak video budgeting kemarin pas di awal bulan itu, beberapa hari yang lalu, aku termotivasi lagi untuk bikin budgeting. Meskipun ini aku mulainya udah di bulan Maret ya, bukan di awal tahun dari Januari gitu teman-teman. Terus ini sebenarnya untuk mulai budgetingnya, sebenarnya aku udah mulai bikin dan ambil videonya itu di hari Jumat kemarin, karena kebetulan memang bulanan yang dikasih sama suami itu di hari Jumat kemarin ya gitu. Jadi udah sempat aku tag videonya, cuman baru sempat aku edit dan upload hari ini teman-teman. Aku tuh sebenarnya kayak pengen tanya juga ke teman-teman yang banyak aku nonton videonya di YouTube itu tentang budgeting, mengatur keuangan keluarga, itu yang sampai konsisten bertahun-tahun. Itu aku salut banget dan aku kayak termotivasi untuk pengen juga jadi kayak mereka semua itu. Jadi emang harus konsisten ya teman-teman. Dan masalah paling besar dalam diri aku itu ya masih susah untuk konsisten. Kadang-kadang emang aku tetap bikin budgeting, kayak aku tinggal masukin uangnya ke dalam dompet disiplin aku, cuman catatannya itu yang aku kebablasan gitu, nggak sempet dicatat atau carut marut gitu catatannya, sama akhirnya di akhir bulan nggak ada juga evaluasi sisanya berapa, atau ada sisa atau enggak gitu, aku nggak tahu. Bahkan dulu tuh waktu di tahun 2022 awal-awal bulan itu, aku bahkan punya beberapa sinking funds, terus ada challenge untuk menabung 2.000 sama menabung 10.000, tapi nggak aku update gitu, nggak divideokan. Jadi pas dia udah yang uang 2.000-nya, yang challenge 2.000 itu dia sempat penuh, terus aku buka tabungan challenge 2.000-nya, terus aku pakai. Aku lupa kalau aku pakai buat apa. Yang pasti kalau nggak salah itu aku jajan deh. Terus yang untuk challenge 10.000-nya juga kalau yang itu nggak sempat full, cuman sampai setengah toplesnya aja. Terus aku langsung buka dan aku pakai juga. Terus beberapa yang sinking funds itu udah sempat kepake sesuai dengan tujuan sinking funds-nya gitu. Tapi habis itu aku nggak lanjutin lagi teman-teman. Nah, akhirnya sekarang aku memulai untuk membulatkan tekad untuk memulai membuat budgeting lagi, supaya keuangan rumah tangga kecil aku semakin teratur, semakin terarah gitu, nggak kacau balau carut marut lagi. Dan aku suka ada beberapa video di YouTube yang mereka memulai menuliskan untuk pengaturan keuangan rumah tangga itu dimulai dari income baik suami maupun istri, tapi di private. Aku pikir ini bagus supaya kesannya nggak bermaksud pamer atau ria gitu teman-teman. Jadi di private aja.
Terus yang penting sebenarnya dari poin yang aku tonton di beberapa video budgeting itu lebih mengutamakan yang kebutuhan wajib, kebutuhan sehari-hari gitu yang memang harus dikeluarkan rutin setiap bulannya gitu teman-teman. Nah, kalau untuk rumah tangga aku di sini untuk kebutuhan sehari-harinya itu ada belanja bulanan 250.000. Ini belanja bulanan buat yang beli sabun cuci, pewangi pakaian, terus sabun mandi, odol, sabun cuci piring, itu masuk di situ teman-teman. Terus aku juga ada belanja mingguan 600.000. Ini sebenarnya dibagi 4 minggu, per minggunya 150.000 untuk lauk dan sayur ya teman-teman. Kemudian ada PDAM 100.000. Terus ada listrik 1 bulan itu 300.000. Terus ada BBM suami buat bensin mobilnya. Aku budgetkan 550.000. Nanti baru kita evaluasi apakah ini cukup. Karena sebelumnya itu di 400 sampai 500.000 per bulan. Karena BBM udah naik ya teman-teman. Terus untuk saku suami ini buat dia nyemil jajan kalau istirahat di kantor, karena biasanya suami juga bawa bekal. Itu aku anggarkan 200.000 aja. Terus untuk aku transport dan saku istri itu aku anggarkan 500.000 karena aku sehari-hari kan berangkat kerja. Itu kalau di Maxim 10.000 perginya, pulangnya juga 10.000, jadi bolak-balik 20.000 dan maksimal 20 hari kerja di dalam 1 bulan. Jadi aku kalikan 20.000 dikali 20, 400.000, yang 100.000-nya untuk jajan aku. Dan aku pikir itu bakalan bersisa karena kadang-kadang aku pas pulangnya, kalau aku pulang jam 5 teng atau lewat dari jam 5 itu aku biasa minta dijemput sama suami. Tapi kalau aku pulang lebih dulu dan suami masih ngantor, karena dia pulang kerjanya di atas jam 5, jadi kalau aku pulang lebih dulu, aku pulangnya naik Maxim atau ojek online. Selanjutnya aku ada juga pengeluaran untuk pulsa atau kuota aku sama suami masing-masing 100.000, jadi aku budgetkan 200.000. Terus ada juga untuk gas dan gaun 1 bulan itu 50.000. Terus yang terakhir itu ada untuk have fun atau eating out, mungkin 1 bulan sekali aja, jadi aku budgetkan 1 bulan itu 150.000 untuk 1 kali have fun keluar gitu teman-teman. Jadi kayak mau makan di luar kalau bosan makanan rumahan yang dimasak sendiri. Ini aku udah totalkan tadi di video ya. Aku totalkan semua untuk kebutuhan sehari-hari itu aku dapatnya 2.900.000. Jadi itu yang nanti akan aku masukkan ke dalam dompet disiplin aku. Untuk yang bagian atasnya ini yang untuk saving di dana tabungan utama sama dana darurat itu aku tinggalkan di rekening, jadi di dalam ATM. Kalau untuk dana darurat sewaktu-waktu kalau kita perlukan itu bisa diambil. Yang aku masukkan ke dompet disiplin ini hanya untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan teman-teman. Jadi ini sekarang aku tinggal masukin saja uangnya sejumlah dengan apa yang sudah aku budgetkan di buku catatan aku ini. Terus teman-teman, sekali lagi ini nggak ada maksud apa-apa sama sekali, nggak ada maksud pamer ataupun ria. Ini semata-mata karena aku pengen keuangan rumah tangga aku lebih teratur dan terarah, dan bisa aku evaluasi nanti di akhir bulan apakah aku masih bisa ada sisa yang buat ditabung atau buat dana lainnya yang mau aku jadikan tujuan simpenan keuangan aku gitu teman-teman. Nah, kembali ke videonya tadi itu untuk belanja minggu pertama sama minggu kedua, karena aku
nggak punya pecahan 50 ribuan yang cukup. Jadi untuk minggu pertama sama minggu kedua harusnya kan masing-masing 150 ribu, tapi karena nggak ada pecahan 50 ribu yang cukup, jadinya aku taruh dulu di minggu pertama 200 ribu, terus di minggu kedua itu 100 ribu. Jadi nanti sisanya yang 50 ribu sisa belanja di minggu pertama aku akan masukkan ke minggu kedua atau minggu berikutnya. Begitu juga untuk yang belanja minggu ketiga dan keempat, yang 200 ribunya masuk ke minggu ketiga, 100 ribu masuk ke minggu keempat, tapi nanti sisanya dari minggu ketiga 50 ribu akan aku masukkan ke minggu keempat. Selanjutnya ini aku masukkan untuk yang untuk BBM suami. Ini budgetnya 550 ribu, sambil terus aku masukin sesuai dengan jumlah-jumlah yang ada di budget yang sudah aku buat ini ya teman-teman. Nah, bagian paling terakhir ini aku masukkan untuk gas galon 50 ribu sama yang have fun atau eating outnya 150 ribu. Mudah-mudahan untuk budgeting aku kali ini betul-betul konsisten sama seperti teman-teman lainnya yang juga bikin budgeting bertahun-tahun konsisten sampai dengan sekarang. Doakan aku ya teman-teman, insya Allah mudah-mudahan bisa konsisten. Buat yang belum budgeting, ayo sama-sama kita mulai. Aku juga baru memulai ini, jadi kita bisa sama-sama untuk supaya keuangan lebih teratur. Nah ini dia udah selesai semua uangnya aku masukin teman-teman. Alhamdulillah udah lega banget, insya Allah semua pengeluaran terkontrol sesuai dengan budgetnya. Sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Terus dukung aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share semua video aku ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih.